Oh, alasan partai politik. Ini adalah tentu cara mudah partai untuk mendongkrak suara. Artis ini caleg instan. Artinya yang benar-benar serius, bisa dikatakan itu cuma sedikit. Fenomena artis nyalek kembali ramai jelang tahun politik 2024. Sebenarnya ini bukan hal yang baru saat pemilu. Benarkah selebritis ini hanyalah sebagai pemanis dan alat partai untuk meraup suara dari masyarakat? Kita akan bahas selanjutnya di Ayu Ngobrol bersama pengamat politik Mas Efrija. Selamat sore Mas Efrija. Bagaimana Mas tanggapannya terkait dengan fenomena artis yang berbondong-bondong mencalonkan diri menjadi anggota legislatif? Fenomena artis nyalek ini kalau dilihat dimulai sejak 2004 sampai dengan 2024. Artinya 5 kali reformasi pemilihan umum kecuali 99. 5 kali itu artis nyalek dan terjun ke dunia politik. Dan kalau melihat datanya, perkembangannya artis nyalek ini ada perkembangan baik di level masyarakatnya. Jadi tidak serta-merta seseorang artis mencalonkan diri menjadi anggota legislatif, ia dapat terpilih. Dan fenomena ini sudah terjadi di 2019 maupun 2000 sebelumnya. 2019 hanya sekitar 14 orang itu sudah membuktikan bahwa artis itu tidak selalu mendulang suara. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat juga semakin lama semakin mengerti dalam hal memilih. Tidak hanya sekedar keterkenalan. Dan berikutnya ada sistem yang memang semakin mempersulit artis jika dia tidak bisa benar-benar mendapatkan suara terbaik. Maka dengan sistem model Senlik banyak artis yang tidak terpilih, dan ini adalah fenomena hal baru di 2019 dan dijalankan kembali di 2024. Jadi Mas, dengan kata lain, artis-artis yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif ini harus memiliki pemahaman terkait politik ya, setidaknya gitu. Mengingat banyak juga saat ini para artis yang memang ada di DPR atau menjadi anggota legislatif yang memang minim akan prestasi seperti itu Mas. Kalau alasan partai politik, ini adalah tentu cara mudah partai untuk mendongkrak suara, apalagi kebutuhan dari partai itu untuk lolos parliamentary threshold. Namun permasalahannya adalah alasan artis yang terjun ini kalau 2024 ini saat ini sudah sedikit mengecewakan. Sudah terlihat bahwa artis ini caleg instan. Artinya yang benar-benar serius bisa dikatakan itu cuma sedikit. Yang misalnya tahu bahwa partai politiknya itu punya kepribadian dengan bangsa Indonesia dan dia ingin berjuang untuk kebudayaan. Kita harus lihat ada dampak positif juga. Pertama, ternyata tidak serta-merta kita menyatakan bahwa artis itu dalam tanda kutip tidak mengerti sama sekali politik, bahkan tidak punya posisi penting. Ada artis yang berkualitas, yang menduduki posisi wakil ketua, yang kalau dikatakan sebenarnya lebih kepada seniman dan kepada olahragawan seperti Utut Tadianto, maupun artis yang kita kenal Pak Tantowi Yahya yang jelas-jelas bahwa ia adalah dubes Selandia Baru. Hanya dampak negatifnya adalah kita bisa melihat ternyata gagasan di parlemen itu tidak ada oleh para artis. Mereka tidak banyak bersuara. Mereka tidak memiliki kemampuan atau tata kelola terhadap kepemimpinan. Bahkan ada juga yang kehadirannya bukan hanya minim, tapi juga menciptakan kontroversi di dalamnya. Seperti dia masih asik dengan sebagai artisnya, seperti itu Mbak Ayu.
Oke Mas, jadi tidak semua artis ya minim prestasi yang berkecimpung di dunia perpolitikan Indonesia ini, seperti yang Mas sebutkan barusan ada Bapak Tanto Yahya seperti itu ya. Tapi mungkin nantinya partai juga harus melihat dulu ya Mas background para artis ini gitu. Sebelum menggait para artis menjadi anggota legislatif seperti itu. Karena kan memang kalau kita lihat kalau akan memilih elit politik itu ada survei terlebih dahulu ya dari lembaga-lembaga survei Indonesia seperti itu. Tapi kalau untuk artis ini hingga saat ini belum ada seperti itu, Mas. Ya, kalau untuk mencalonkan diri, semestinya para partai politik itu menerapkan dan tentunya di dalam perundang-undangan misalnya persyaratan 2 tahun atau 3 tahun sebelum pemilu mereka mempersiapkan artis ini untuk menjadi kadernya, bukannya instan yang baru-baru ini. Bahkan ada yang Januari dia menyatakan tidak bakal maju caleg, ternyata di bulan Mei dia malah mencalonkan diri. Di sisi berikutnya, partai-partai ini sebenarnya kan punya sekolah partai, pendidikan buat kader-kadernya. Jangan pendidikan itu ketika mereka sudah lolos DCS, DCT, tapi pendidikan ini harus sudah dari awal. Kalau dari awal mereka mendapatkan hal seperti itu, tentu kualitas mereka terbukti, teruji di ranahnya masyarakat. Jangan nanti ketika diundang di sebuah talk show, tiba-tiba dia membeberkan bagaimana sambil ketawa dia membeberkan anggaran-anggaran yang didapatkannya dengan asumsi bahwa itu perjuangan untuk masyarakat, tapi dia tidak punya empati terhadap masyarakat. Dan ini artinya satu sisi partai politik harus mengajarkan empati terhadap calon-calonnya, kader-kadernya, bukan sekedar situasi politik yang disiasati. Karena hadirnya fenomena artis ini memang karena sistemnya pemilu proporsional terbuka dan dengan suara terbanyak yang membutuhkan sosok yang punya popularitas dan punya finansial. Dan tentu ini adalah artis. Namun kalau dilihat apa yang pernah diucapkan nama Tere, itu terbukti bahwa tidak mudah menjadi calon anggota legislatif. Keluarga pun belum tentu bisa diurus. Apalagi mengurusi negara, parlemen, mengurusi partai politik yang harus 24 jam. Bahkan tidurnya pun udah harus dikurangi. Kedekatan mereka untuk popularitas harus mulai popularitas dalam arti individu sebagai artis itu sudah mulai dikurangi. Dia harus mendekatkan diri kepada masyarakatnya, bukan hanya menyerap aspirasi, reses, baru mereka turun. Tapi ketika hadir di rapat, mereka tidak punya suara, mereka tidak bisa menghadirkan gagasan, apalagi visi misi partai mereka tidak tahu, dan bagaimana program partai mau dijalankan. Nah, ini adalah gambaran artis duduk di parlemen, dan ini sering disuarakan oleh teman-teman. Tapi sekali lagi, ini adalah hak asasi manusia, keterbukaan dalam demokrasi.